Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian setelah melewati puasa Ramadan hari pertama? Alhamdulillah sehat semua nggih? Pinter, hebat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya niat. Niat berasal dari bahasa Arab niyat, yang berarti keinginan dari dalam hati untuk melakukan suatu tindakan semata-mata karena Allah, tidak karena orang lain, tidak karena pujian orang lain, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, mari kita baca bersama-sama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, jadi di sini niat adalah kunci diterimanya amal ibadah kita. Ya, segala sesuatu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, untuk itu niat adalah menjadi kunci, menjadi hal yang paling krusial, hal yang paling penting ya, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Jadi anak-anak, mari kita mulai ibadah-ibadah kita seperti puasa ini dan juga sholat itu semata-mata hanya karena Allah. Niatnya harus karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena tetangga ya. Jangan sampai kita puasa, aku mau puasa maghrib agar aku dipuji oleh temanku. Itu tidak boleh ya, karena niatnya sudah bukan karena Allah, maka nanti amal ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah. Jadi anak-anak, segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan harus semata-mata dilakukan karena Allah ya. Niatnya harus ditata. Puasa, sholat, zakat, apapun sedekah itu harus niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang tua, dipuji oleh teman, dipuji oleh tetangga, tidak ya. Itu adalah niat yang baik, niat yang sesungguhnya. Anak-anak, puasa dan sholat ini sudah niat karena Allah ya. Alhamdulillah kalau sudah, bukan karena niat puasanya niat karena ingin dibelikan baju lebaran, bukan ya, tidak ya. Nanti kalau anak-anak puasanya, sholatnya niat karena Allah Ta'ala, nanti rezekinya sampean, rezekinya keluarganya sampean nanti akan diberi berlimpah oleh Allah. Karena niatnya sudah benar, bisa beri baju lebaran, kue lebaran, dan lain-lain. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka nanti Allah tidak akan menolong kita ya. Jadi puasa kita, sholat kita akan menjadi sia-sia, tidak mendapat pahala. Bisa ya? Pinter. Ya anak-anak, sekarang kita buka halaman 4 di buku Ramadannya. Di situ tugas anak-anak hari ini adalah bermain game. Anak-anak memberi tanda silang pada akhlak yang tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik ya. Kemudian anak-anak memberi tanda checklist atau tanda centang pada gambar yang memiliki akhlak terpuji ya. Anak-anak mencentang, dicari yang mana yang termasuk yang menunjukkan akhlak yang baik atau terpuji, nanti di checklist. Yang tidak baik diberi tanda silang. Bisa ya? Nah, itu gambar apa? Yang pertama, gambar menolong teman. Yang kedua, gambar mengadu ayam. Yang ketiga itu gambar memarah-marahi temannya. Yang nomor 4 gambarnya memberi sedekah ya. Ini Bu Guru akan membahas sedikit tentang marah-marah. Kemarin ada yang tanya, Bu, apa marah-marah itu bisa membatalkan puasa?
Nah, ini Bu Wilda akan membahas sedikit tentang perilaku-perilaku kita selama di bulan puasa. Contoh perilaku yang sering kita lakukan tapi tidak sadar, ya. Contohnya anak-anak tidak sadar marah-marah kepada orang tuanya, disuruh beli ini marah-marah karena lemes. Misalkan bertengkar dengan teman, ya. Kemudian menghina temannya, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, apalagi ini adalah bulan Ramadan. Bu Wilda kan sudah bilang, bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 2 kali lipat. Begitu juga dosa, ya. Dosanya juga kalau anak berbuat dosa di bulan Ramadan juga akan berlipat ganda dosanya. Mau tidak? Tidak, ya. Nah, sekarang harus dirubah perilakunya menjadi lebih baik. Bu, apakah marah-marah atau menghina temannya atau bertengkar dengan temannya itu membatalkan puasa? Secara fisik atau dohirnya puasanya tidak batal, sayang. Tapi puasanya anak-anak pahalanya menjadi hilang, ya. Jadi anak-anak sia-sia puasa menahan lapar dari sahur sampai buka, tapi di sekolah anak-anak bertengkar, di ngaji anak-anak bertengkar. Wah, pahalanya langsung 0. Sama Allah tidak diberi pahala. Ya, karena anak-anak sudah melakukan hal-hal yang tercela, tidak baik, ya. Eman, ya, sayang, ya, puasanya, ya. Jadi anak-anak di bulan Ramadan ini perilakunya harus baik, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menangis, tidak boleh membentak, tidak boleh marah-marah, ya. Pakai untuk ngaji, untuk nonton TV, tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu lama, ya nak, ya. Tidak boleh bertengkar dengan teman ataupun menghina, nanti puasanya pahalanya jadi hilang, ya kan, sayang nanti. Oke, anak-anak, cukup ya untuk materi hari ini. Semoga kedepannya Allah selalu memberi kita kesehatan dan hati yang ikhlas agar kita ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, semoga apa yang disampaikan Bu Guru ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sampai jumpa besok anak-anak.